501 Desun 1. Di markas besar penjaga malam. Ketika Lu Yuan dan Li Qinghe mendarat, mereka segera menemukan bahwa atmosfer seluruh markas penjaga malam sangat berat. Namun, tidak seperti yang dipikirkan Lu Yuan sebelumnya, di mana ruang tahanan bawah tanah tidak diserbu. Jika tempat perlindungan bawah tanah telah diserbu, markas penjaga malam tidak akan begitu teratur sekarang. Sekelompok besar mutan yang dilepaskan pasti akan menjadi bencana. Lu Yuan dan Li Qinghe melangkah ke aula. Para pejuang genetik di aula semuanya terburu-buru. Lu Yuan dan Li Qinghe naik lift langsung ke lantai atas menurut informasi. Sesampainya di pintu kantor presiden, Lu Yuan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan sekretaris Liu muncul. Ketika melihat Lu Yuan dan Li Qinghe, sekretaris Liu segera tersenyum dan berkata, "Tetua Li, Tetua Lu, kalian di sini. Cepat masuk." Keduanya mengangguk dan masuk. Tak lama kemudian, Lu Yuan agak terkejut saat mengetahui bahwa selain sekretaris Liu dan ketua Guan, ada 8 prajurit genetik lainnya di kantor. Tatapan Lu Yuan menyapu ke 8 prajurit genetik itu dan mendapati bahwa dia belum pernah melihat banyak dari mereka sebelumnya. Hanya ada 2 pria parubaya. Lu Yuan pernah bertemu mereka sekali di markas Night Watchman dan tahu bahwa mereka juga tetua kehormatan. Mungkinkah tetua lainnya juga tetua kehormatan? Lu Yuan menebak dalam hatinya. Saat ini, 8 prajurit genetik berdiri di kantor dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat Lu Yuan dan Li Qinghe, mata semua orang berbinar dan mereka mengangguk pada mereka berdua sambil tersenyum. Kemudian, 3 prajurit genetik mengamati Lu Yuan dengan tatapan ingin tahu di mata mereka. Seorang pria parubaya yang tampan tersenyum dan berkata, "Tetua Lu, saya dengar Anda telah bergabung dengan Night Watchman, dan saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Hari ini, keinginan saya akhirnya tercapai. Kudengar kau sudah berada di peringkat ke-40 di peringkat raja. Pahlawan benar-benar datang dari anak muda." Seruan pria parubaya itu menyebabkan 5 prajurit genetik lainnya melebarkan mata mereka dan menatap Lu Yuan dengan kaget. "Ke-40 di peringkat raja. Apa?" Seorang pria tua kurus berseru kaget. Dia menatap Lu Yuan dengan tak percaya. "Benarkah, Tetua Lu berada di peringkat ke-40 di peringkat itu? Aku ingat kau baru saja menerobos ke negara raja pertempuran kurang dari setengah tahun yang lalu, kan?" Seorang pria jangkung dan kuat juga sangat terkejut. Yang lain juga terkejut dan tidak percaya. "Bakat Tetua Lu benar-benar membuat orang iri. Penatua Lu, aku khawatir akan sangat mudah bagimu untuk menjadi kaisar pertempuran di masa depan. Aku khawatir kamu bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci pertempuran, kan?" Melihat ekspresi terkejut semua orang, Li Qinghe, yang berada di samping, tersenyum dan memegang lengan Lu Yuan dengan bangga. Lu Yuan mendengar seruan semua orang dan tersenyum malu. "Para senior, kalian terlalu memujiku. Aku hanya sedikit lebih pekerja keras." Bibir beberapa prajurit genetik berkedut, dan suasana menjadi sunyi sejenak. Jika kerja keras dapat mencapai ini, mengapa mereka hanya menjadi raja pertempuran atau raja pertempuran? Guan, yang duduk di belakang meja, baru saja mendengar berita bahwa Lu Yuan berada di peringkat raja. Dia sedikit terkejut, namun, dia segera sadar kembali dan batuk ringan. Dia kemudian berkata dengan serius, "Semuanya, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku punya sesuatu untuk dikatakan." Kerumunan itu tersadar kembali dan menatap Guan. Pemimpin serikat, apa yang terjadi? Mengapa dia mengerahkan begitu banyak orang? Kata lelaki tua kurus itu. Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Saya menerima berita bahwa sejumlah besar orang meninggal tiba-tiba di kota Sinan, kota Yunzhou, kota Xizhou, kota Haiyang, dan 11 kota lainnya pada saat yang sama. Ada juga tanda-tanda mutan yang kuat." Pada titik ini, dia berhenti dan melirik Lu Yuan dan Li Qinghe. Dengan ekspresi jelek, dia berkata, "Menurut penilaian kami, itu mungkin pekerjaan benda asing seperti manik-manik pemakan jiwa." Setelah mendengar ini, upil mata Lu Yuan dan Li Qinghe mengerut. Lu Yuan mengerutkan kening. Itu seperti yang dia duga. Ada lebih dari 2 manik-manik pemakan jiwa. Namun, ada manik-manik pemakan jiwa di 11 kota. Bukankah ini sedikit terlalu dibesar-besarkan? Jika ini benar-benar manik-manik pemakan jiwa, bukankah mereka setara dengan 11 dewa pertempuran jika mereka berevolusi ke bentuk lengkap mereka? Lu Yuan merasakan hawa dingin di hatinya. Li Qinghe, yang berada di samping,
juga memikirkan hal ini dan mengerutkan kening. Dia bahkan mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam cengkeramannya di lengan Lu Yuan. Para tetua kehormatan lainnya jelas juga tahu tentang manik melahap jiwa. Untuk sesaat, beberapa tetua kehormatan membuka mata mereka lebar-lebar, agak tidak dapat mempercayainya. Setelah hening sejenak, Guan perlahan berkata, "Sekarang kota-kota ini meminta bantuan dari kami, karena ada masalah yang sangat penting di markas Night Watchman yang membutuhkan banyak orang untuk diurus, jadi saya harap Anda dapat membantu." Seorang tetua kehormatan kekar mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan jika kita mengambil tindakan, kita tidak akan berhasil tepat waktu. Bagaimanapun, hanya ada sedikit dari kita. Saya sudah memberitahu keluarga kerajaan dan keluarga lain," kata Guan. "Saya yakin mereka akan membantu." Mendengar ini, kerumunan itu menghela napas lega dan mengangguk sedikit. "Bagaimana dengan para tetua dari markas besar?" tanya seorang tetua berambut putih. "Apakah mereka tidak akan bergerak?" Tetua memiliki tugas penting lainnya yang perlu dirahasiakan. Guan menghela napas dan berkata. Mendengar ini, mata Lu Yuan berkilat seolah-olah dia mengerti sesuatu. "Mungkin itu untuk menjaga ruang penyimpanan bawah tanah. Jika itu akan terlalu tidak biasa bagi 11 kota di luar untuk tiba-tiba mengalami mutasi yang begitu serius. Pasti ada tujuannya, dan itu mungkin terkait dengan tempat perlindungan bawah tanah 502-2. Agar tidak terpancing, wajar saja jika mereka mengirim orang untuk menjaga gudang bawah tanah." Para tetua kehormatan lainnya tampaknya tidak tahu bahwa seseorang berencana untuk mengambil alih gudang bawah tanah itu. Lu Yuan melirik dan melihat beberapa tetua kehormatan yang agak bingung. Dia mengerti bahwa Guan tidak memberitahu mereka tentang hal ini karena dia khawatir ada mata-mata. Guan adalah pemimpin Night Watchman. Dia mungkin punya pertimbangan sendiri, jadi Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika itu benar-benar manik pemakan jiwa, maka aku khawatir orang yang mengendalikannya semakin kuat setiap saat. Presiden Guan, tolong beritahu kami tentang kota-kota itu. Kota mana yang akan kita tuju?" Guan mengangguk dan berkata, "Tetua Lu benar. Waktu tidak menunggu siapapun. Daerah yang paling serius adalah kota Shizhou. Ketika berita itu tersebar, sudah ada ribuan kematian. Raja-raja pertempuran di sana saat ini sedang menangani mutasi dan mengevakuasi warga sipil. Tidak ada kaisar tempur di sekitar kota Shizhou, jadi mereka membutuhkan orang-orang tercepat untuk sampai di sana." "Aku akan pergi," kata Lu Yuan. "Aku sangat cepat. Aku yakin aku bisa sampai di sana dengan cepat." Faktanya, selama Lu Yuan mengetahui koordinat spasial kota Shizhou, dia bisa tiba di sana dalam sekejap. Sekarang karena situasinya mendesak, Lu Yuan tentu saja tidak akan menyembunyikan kekuatannya. Setelah ini, dia bisa berteleportasi sejauh itu, jadi dia bisa menggunakan alasan bahwa dia telah memperoleh harta dari daftar raja untuk menutupinya. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, semua tetua kehormatan menatapnya tanpa keberatan. Ketika mereka mengetahui tentang manik-manik pemakan jiwa, mereka juga tahu bahwa salah satu manik-manik pemakan jiwa dibawa kembali oleh Lu Yuan. Pemilik manik-manik pemakan jiwa adalah kaisar tempur saat itu. Meski begitu, dia masih belum sebanding dengan Lu Yuan. Mereka tidak akan merasa aneh jika Lu Yuan pergi sendirian. Guan berkata dengan serius, "Penatua Lu, jika Anda bisa sampai di sana secepatnya, maka aku akan merepotkan Anda." Lu Yuan mengangguk. Li Qinghe, yang berada di samping, berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Mereka berdua seharusnya bisa menemukan pemilik manik pemakan jiwa lebih cepat. "Terima kasih," kata Guan setelah berpikir sejenak. "Kalau begitu, aku akan merepotkan Anda." Dia kemudian membuat pengaturan sesuai dengan situasi darurat kota. Beberapa tetua kehormatan dibawa ke kota yang menjadi tanggung jawab mereka dan kemudian meninggalkan kantor presiden bersama-sama. Suasana di lift sedikit sunyi. Pria tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, "Sungguh musim gugur yang penuh peristiwa. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak mutasi yang mendesak." Pria berotot di sampingnya mengangguk. "Kuharap itu bukan manik-manik pemakan jiwa." Pada titik ini, hati semua orang terasa berat. Jika itu adalah manik-manik pemakan jiwa, maka situasinya akan berbeda. Para master manik-manik pemakan jiwa ini tiba-tiba menampakkan diri dari keadaan tersembunyi mereka, yang jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya. Ini jelas bukan rencana biasa.
Lu Yuan dan Li Qinghe juga mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah meninggalkan lift, di bawah tatapan para penjaga malam yang sibuk di aula, semua orang meninggalkan markas penjaga malam satu demi satu. Kemudian, Lu Yuan meraih tangan Li Qinghe dan menggunakan transmisi ruang untuk menghilang bersamanya. Melihat Lu Yuan dan Li Qinghe telah menghilang, yang lain tercengang. Kemudian, tetua kurus itu tersenyum pahit. Tetua Lu juga memiliki gen transenden tipe ruang. Aku sangat iri. Ayo pergi. Semua orang naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke kota tempat mereka ditugaskan. Ada perbedaan besar antara kecepatan Raja Pertempuran dan Raja Pertempuran. 3 Raja Pertempuran itu sangat cepat, dan mereka terbang di depan yang lain. Jarak antara Raja Pertempuran lainnya dan yang lainnya secara bertahap meningkat. Meski begitu, kecepatan Raja Pertempuran itu masih jauh lebih cepat daripada petarung rata-rata. Di langit di atas kota Shizhou, ruang berfluktuasi, dan tubuh Lu Yuan dan Li Qinghe muncul. Li Qinghe melihat sekeliling dan mengungkapkan ekspresi tertegun. Adik kecil Yuan, di mana ini? Tatapan Lu Yuan menyapu ke bawah, dan tatapan tajam melintas di matanya. Jadi ini kota Shizhou. Li Qinghe terkejut, lalu matanya membelalak karena terkejut. Kota Shizhou, tempat ini, kita baru saja berangkat, bagaimana kita bisa begitu cepat? Gerakan ruangmu benar-benar dapat bergerak puluhan ribu km. Li Qinghe sedikit tercengang. Ini adalah pertama kalinya Li Qinghe melihat Lu Yuan bergerak sejauh itu dalam sekali gerakan. Ahem, Lu Yuan batuk kering dan berkata, aku mendapatkan sesuatu sebelumnya, jadi gerakan spasialku telah sangat ditingkatkan. Li Qinghe mengangguk menyadari. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan gembira, adik kecil Yuan, kemampuanmu luar biasa. Jika ada bahaya, kita tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Sudut mulut Lu Yuan berkedut saat dia melirik Li Qinghe. Ya Tuhan, hal pertama yang dipikirkan saudari Qinghe adalah melarikan diri. Namun, Lu Yuan merasa itu tidak salah. Hanya akan ada masa depan jika dia selamat. Lu Yuan memiliki ide yang sama ketika dia pertama kali merekam teleportasi. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba berhenti. Tatapannya menyapu area di bawah. Tidak hanya Lu Yuan, tetapi Li Qinghe juga sama. Keduanya sedikit mengernyit. Merasakan aura aneh itu, ekspresi Li Qinghe berubah jelek saat dia berkata. Aura ini, memang manik pemakan jiwa. Ayo pergi dan lihat. Kota Shizhou, Distrik Utara. Ini adalah area pemukiman yang sangat besar. Gumpalan kabut hitam menyebar di area pemukiman, membentuk awan gelap. Ada bayangan hitam aneh yang terbang turun dari awan gelap, masuk dan keluar dari bangunan tempat tinggal. Jeritan ketakutan terus terdengar, dan banyak orang di bangunan tempat tinggal melarikan diri dengan panik 503-3. Ada juga beberapa orang yang tubuhnya diserbu oleh bayangan hitam di rumah. Kemudian, jiwa mereka dilahap, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Di antara mereka, ada beberapa prajurit genetik yang mengenakan seragam penjaga malam hitam berdiri di antara kerumunan. Suara mereka yang mengandung energi roh terdengar. Semuanya, jangan berlarian. Mereka pergi dengan tertib. Jangan berlarian. Di jalan, kerumunan orang ketakutan. Mereka berlarian dari daerah pemukiman seperti lalat tanpa kepala, dengan panik mendorong orang-orang di depan mereka. Seorang wanita memegang tangan seorang gadis kecil. Wajahnya sangat pucat, dan dia menangis saat didorong keluar oleh orang-orang. Suami wanita itu, ayah gadis kecil itu, telah menggunakan tubuhnya untuk menghalangi bayangan yang menerkam gadis kecil itu. Dia jatuh ke tanah, dan mereka berdua bahkan tidak bisa berhenti berduka saat mereka didorong maju oleh orang-orang. Pada saat ini, seorang pria kekar meraung dengan ekspresi ganas. Kalian semua, bergerak, jangan halangi jalan. Dia melambaikan tangannya yang besar dan mendorong orang-orang di depannya menjauh. Pada saat yang sama, dia juga mendorong tangan wanita yang memegang tangan gadis kecil itu. Seketika, wajah wanita itu berubah dan menjadi sangat pucat. Ling kecil, tubuh mungil gadis kecil itu terhuyung-huyung di bawah tekanan sekelompok orang dewasa. Dia tampak ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. Seorang pria parubaya berseragam penjaga malam mengumpulkan angin kencang dan terbang turun dari langit. Dia mendarat di depan gadis kecil itu dan memeluknya. Dia dengan dingin melirik orang-orang biasa yang ketakutan dan berkata, semuanya, pergilah dengan tertib. Jangan berlarian, kalau tidak, setelah insiden mutasi selesai,
kita akan menyelesaikan skor satu per satu. Mendengar ini, hati orang-orang biasa menjadi dingin, dan mereka merasa sedikit takut. Prajurit genetik memiliki kekuatan yang tidak dapat diharapkan oleh orang biasa. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka masih takut. Mereka secara naluriah takut. Prajurit genetik itu menyerahkan gadis kecil itu kembali kepada wanita yang menangis dan berterima kasih kepadanya. Kemudian, dia berubah menjadi embusan angin dan terbang ke langit. Para penjaga malam yang lebih lemah di dekatnya mengambil kesempatan itu untuk berkata, "Semuanya, ikuti instruksiku dan berlindung. Jangan berlarian." Mereka mulai mengevakuasi kerumunan dengan tertib. Beberapa penjaga malam menggunakan kekuatan spiritual dan berbagai keterampilan tempur mereka untuk menyerang bayangan gelap itu dan menghancurkannya. Namun, bayangan hitam itu tidak terbatas. Bahkan jika sebagian dari mereka tersebar, masih ada sejumlah besar bayangan hitam. Beberapa prajurit genetik yang lebih lemah terjerat oleh sejumlah besar bayangan hitam. Energi roh mereka melonjak, dan setelah bertahan selama beberapa waktu, jiwa mereka juga dilahap. Pria parubaya dengan elemen angin memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia menghancurkan bayangan hitam. "Sial, di mana mutan itu? Kamu masih belum menemukannya?" "Tidak, Wakil Menteri. Kami masih belum menemukan apapun." Seorang pemuda di samping berkata dengan getir, "Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan dapat mempertahankan tempat ini." Dia melahap lebih banyak jiwa, dan jumlah bayangan hitam juga meningkat. "Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita semua akan mati di sini." Pria parubaya itu menatap pemuda yang berbicara, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. "Bahkan jika kamu mati di sini, kamu harus mengulur waktu untukku." Bala bantuan markas besar sudah dalam perjalanan. Ketika mereka tiba, mereka pasti bisa menghadapi makhluk sialan ini. Jika kita tidak menahan mereka, semua warga sipil di kota Shizhou akan mati di sini. Itu puluhan juta orang. Wajah pemuda itu menjadi dingin, dan dia dengan cepat berdiri tegak. Ya, pada saat ini, cahaya keemasan muncul di awan gelap. Kemudian, cahaya keemasan bersinar terang seperti matahari, mengusir awan gelap. Sejumlah besar bayangan hitam menjerit dan berubah menjadi bayangan hitam di bawah cahaya keemasan. Warga sipil yang melarikan diri dan pejuang genetik yang berjuang untuk hidup mereka mengangkat kepala dan menatap matahari di langit 504 situasi 1. "Apa itu?" sejumlah besar warga sipil berseru. Namun, penjaga malam tampaknya telah memahami sesuatu, dan banyak dari mereka menunjukkan senyum gembira. Pemuda yang bersama pria parubaya itu dengan cepat berkata, "Wakil Menteri, itu bala bantuan. Bala bantuan sudah ada di sini." Pria parubaya itu terkejut. Mereka datang begitu cepat. Mereka jelas baru saja mengirimkan sinyal mara bahaya belum lama ini, dan bala bantuan benar-benar telah tiba. Ini jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya. Namun, pria parubaya itu tentu saja senang. Dia tersenyum dan berkata, "Serang balik. Bersihkan semua bayangan hitam. Selain itu, jangan biarkan warga sipil itu membuat kekacauan." Ya, dengan itu, pria parubaya itu berubah menjadi bayangan dan terbang ke langit. Dia mulai membunuh bayangan hitam yang belum dimurnikan oleh sinar matahari. Saat dia semakin dekat dan dekat dengan matahari, pria parubaya itu menyadari bahwa suhunya semakin tinggi. Meskipun dia adalah seorang raja pertempuran, dia masih bisa merasakan sakit yang tajam di kulitnya, dan mulutnya menjadi kering. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menciptakan badai, menghancurkan sekelompok bayangan hitam yang melarikan diri. Dia menatap matahari di langit dengan keterkejutan di matanya. Itu sangat kuat. Orang besar mana ini? Bukan hanya pria parubaya itu, raja pertempuran lainnya dari daerah lain juga sibuk membunuh bayangan hitam itu. Mereka semua terkejut oleh panasnya. Saat matahari muncul, awan gelap dengan cepat menghilang. Dengan pembersihan Night Watchman, tidak butuh waktu lama bagi kabut gelap di seluruh area untuk menghilang, dan bayangan gelap menghilang. Matahari di langit perlahan kehilangan cahayanya, menampakkan sebuah sosok. Di samping sosok ini, sosok lain muncul. Mereka adalah Lu Yuan dan Li Qinghe. Li Qinghe telah membubarkan awan gelap yang tidak diperhatikan Lu Yuan. Dia melihat situasi tragis di bawah dan sedikit mengernyit. "Untunglah kita datang tepat waktu." Lu Yuan juga mengangguk, ekspresinya serius. Jika pria yang menyamar, yang memiliki manik melahap jiwa, tidak membatasi penggunaan kemampuan melahap jiwa yang aneh itu, bahaya yang akan ditimbulkannya akan terlalu besar.
Tatapan Lu Yuan menyapu area di bawahnya. Kubus evolusi di tubuhnya tidak bergetar. Ini membuat Lu Yuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu karena kubus evolusi terlalu jauh dari bawah dan tidak bisa merasakannya, atau apakah itu karena orang menyimpang yang mengendalikan manik melahap jiwa tidak ada di area ini. Tepat saat Lu Yuan berpikir, beberapa sosok terbang ke arah mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita dewasa dan cantik dengan rambut putih panjang. Dia melirik Lu Yuan dan Li Qinghe. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia berhenti dan ekspresi bersyukur muncul di wajahnya. Dia mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Jadi, ini Tetua Lu dan Tetua Li. Semua berkat kalian berdua, kami bisa sampai di sini tepat waktu. Kalau tidak, saya khawatir kami tidak akan mampu menahan bayangan hitam ini. Saya Bai Linglong, Kepala Cabang Penjaga Malam di kota Xizhou. Terima kasih, para tetua. Li Qinghe telah melihat pemandangan seperti ini terlalu sering. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Anda terlalu baik, Menteri Bai. Inilah yang harus kita lakukan, benar, kapan mutasi ini dimulai? Lebih dari 2 jam yang lalu, kabut hitam tiba-tiba muncul. Awalnya, kabut hitam tidak tebal, dan hanya beberapa orang biasa yang meninggal. Namun, setelah penyelidikan penjaga malam, anggota penjaga malam juga meninggal. Kemudian, kabut hitam berangsur-angsur menjadi lebih tebal, dan berangsur-angsur menjadi seperti sekarang. Bai Linglong tidak berusaha menyembunyikan apapun. Lu Yuan dan Li Qinghe mengangguk, tampak berpikir keras. Jelas bahwa mutasi yang disebutkan Guan di beberapa kota itu terjadi pada saat yang bersamaan. Keduanya saling memandang dan Lu Yuan berkata, di mana mutasi itu dimulai. Aku akan membawa kalian berdua ke sana. Kalian urus tindak lanjutnya. Bai Linglong berkata kepada Lu Yuan. Kemudian, dia berbalik dan memerintahkan raja perang lainnya. Raja perang lainnya mengangguk dan berterima kasih kepada Lu Yuan dan Li Qinghe satu demi satu. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Bai Linglong membawa Lu Yuan dan Li Qinghe ke sebuah bangunan tempat tinggal yang tampak sangat biasa dengan dinding putih di area pemukiman yang luas. Menurut informan, kabut hitam itu berasal dari sini. Kemudian, para penjaga malam datang untuk menyelidiki bangunan ini dan menemukan sejumlah besar bayangan hitam. Li Qinghe merasakan sebentar dan sedikit mengernyit. Dia tidak menemukan apapun. Dia menoleh ke Lu Yuan. Adik Yuan, apakah kamu merasakan sesuatu? Persepsi Lu Yuan sudah dianggap sangat kuat. Dia merasakan bangunan kecil itu, tetapi tidak ada yang aneh. Kubus evolusi juga tidak bergetar. Lu Yuan sedikit mengernyit, lalu berkata, ayo masuk dan lihat. Ya, mereka bertiga memasuki bangunan kecil itu. Lu Yuan menemukan bahwa ada aura gelap yang tidak biasa di dalam, yang ditinggalkan oleh jiwa-jiwa hitam yang dikendalikan oleh manik-manik pemakan jiwa. Selain itu, ada juga banyak mayat di koridor dan tangga. Mayat-mayat ini memiliki wajah pucat dan tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi mereka telah kehilangan vitalitas mereka. Jiwa mereka telah dilahap. Lu Yuan melihat mayat di tanah dan mengalihkan pandangannya. Kembali di kota Sili, Lu Yuan telah melihat mayat yang jiwanya telah dimakan oleh manik pemakan jiwa. Bangunan tempat tinggal ini memiliki total 12 lantai. Lu Yuan dan 2 orang lainnya mencari dari lantai pertama hingga lantai 12. Bai Linglong menatap mereka berdua dengan penuh harap. Bagaimana, 2 tetua, apakah kalian menemukan sesuatu? Lu Yuan dan Li Qinghe saling memandang dan menggelengkan kepala sedikit. Sedikit kekecewaan melintas di mata Bai Linglong saat dia berkata, aku khawatir mutan yang bersembunyi di kegelapan akan terus menyerang kapan saja. Situasi 505, ya, kata Lu Yuan setelah berpikir sejenak. Kita akan tinggal di sini untuk sementara. Li Qinghe juga mengangguk. Selidiki daerah sekitar selama kurun waktu ini. Kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Ketika Bai Linglong mendengar bahwa Lu Yuan dan Li Qinghe akan berada di sini untuk berjaga, dia menghela napas lega. Dia mengangguk. Aku mengerti. Aku harus merepotkan kedua tetua untuk langkah selanjutnya. Kota Xizhou, Distrik Selatan. Di ruang bawah tanah yang gelap, seorang wanita cantik berambut hitam mengembuskan napas. Ada kabut hitam di matanya yang gelap. Ada sedikit ketakutan di matanya. Tuanku benar, Lu Yuan itu benar-benar kuat. Dia benar-benar membunuh semua pelayan jiwaku dengan mudah. Jika aku ketahuan, ekspresinya sedikit berubah saat memikirkan ini. Namun, ketika dia memikirkan misi yang diberikan Tuan padanya,
dia hanya bisa menggertakkan giginya dan matanya menjadi bertekad. Ayo kita lakukan lagi malam ini. Seret mereka semua ke sini. Pada saat yang sama, di kota-kota lain tempat manik pemakan jiwa bermutasi, sejumlah besar raja pertempuran dan kaisar pertempuran datang untuk membantu, dan mereka akhirnya dapat mengakhiri mutasi tersebut. Namun, beberapa kota rusak parah, dengan lebih dari 10.000 orang tewas. Beberapa kota sedikit lebih baik. Warga sipil di kota-kota ini berada dalam keadaan ketakutan terus-menerus. Mereka mencoba segala cara untuk meninggalkan kota mereka sendiri sehingga mereka tidak akan terlibat saat mutasi berikutnya terjadi. Tentu saja, mereka yang dapat pergi adalah para pengusaha dan elit dengan sejumlah aset tertentu. Harga untuk menaiki pesawat terbang bukanlah sesuatu yang dapat dibeli oleh orang biasa. Meski begitu, kursi di transportasi terbang masih sulit didapat. Tidak semua orang bisa naik transportasi terbang. Sedangkan untuk orang biasa yang sebenarnya, mereka hanya dapat melanjutkan hidup mereka dalam ketakutan. Penduduk daerah yang hancur karena mutasi hanya dapat pindah ke daerah lain untuk sementara waktu di bawah bimbingan Archon. Untuk sementara waktu, ada banyak kekacauan di beberapa kota. Bahkan jika petugas keamanan publik berusaha semaksimal mungkin untuk menekannya, frekuensi kejahatan masih meningkat dengan cepat. Adapun para pejuang genetik, mereka mirip dengan penjaga malam dan tidak punya waktu untuk peduli dengan warga sipil yang kacau. Saat ini, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyelidiki lokasi pengendali manik pemakan jiwa dan menangani sumbernya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kota-kota ini perlahan-lahan akan pulih. Bahkan kota-kota lain di Kekaisaran Maple Merah telah mendengar tentang fenomena mutasi skala besar di beberapa kota. Untuk sementara waktu, banyak orang khawatir dan takut. Namun, orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuatan tidak dapat melakukan apapun tidak peduli seberapa khawatirnya mereka. Di markas besar penjaga malam di ibu kota Kekaisaran. Guan duduk di kantor presiden dengan wajah muram. Saat dia mendengarkan laporan sekretaris Liu, ekspresinya sangat jelek. Apa manik pemakan jiwa itu? Siapa yang melakukan ini? Apa tujuannya? 11 kota ini telah menghabiskan sejumlah besar energi internal dan pusat kekuatan kita. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan menjadi kacau. Wajah sekretaris Liu juga sedikit khawatir saat dia berkata, sekarang kita hanya bisa berharap mereka dapat menemukan pemilik manik pemakan jiwa sesegera mungkin. Bahkan para kaisar pertempuran itu mulai bertanya tentang masalah ini, berharap itu tidak akan meledak. Kalau tidak, orang di balik manik pemakan jiwa tidak akan memiliki waktu yang mudah. Itu benar, bagaimana dengan ruang penyimpanan bawah tanah? Apakah ada kelainan? Setelah menerima pesan teks anonim, Guan telah menempatkan keamanan ruang penyimpanan bawah tanah pada posisi yang semakin penting. Sekarang dunia luar sedang kacau, pasti tidak akan ada kesalahan di ruang penyimpanan bawah tanah. Kalau tidak, situasinya mungkin akan menjadi sangat buruk. Setelah mendengar kata-kata Guan, sekretaris Liu berkata, ruang penyimpanan bawah tanah masih sama seperti sebelumnya. Tetua Xing Yun dan Tetua Mei Ge, dua kaisar tempur, dan tetua raja pertempuran lainnya menjaganya. Bahkan jika seorang kaisar pertempuran ingin masuk, dia akan ketahuan. Pada saat itu, kaisar pertempuran pasti akan bergerak. Mendengar ini, Guan sedikit lega dan mengangguk. Itu bagus. Kita tidak boleh kehilangan ruang penyimpanan bawah tanah. Kota Xizhou. Bai Linglong membawa Lu Yuan dan Li Qinghe keluar dari gedung tempat tinggal. Di udara, Bai Linglong berkata, sekarang tidak ada petunjuk lain tentang fenomena mutasi, kami, penjaga malam, akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki lokasi manik pemakan jiwa. Tetua, mengapa kalian tidak mengikutiku kembali ke cabang dan beristirahat di ruang tamu? Lu Yuan dan Li Qinghe saling memandang. Li Qinghe berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, kita akan menyelidikinya bersama. Sekarang ada total 11 kota yang terganggu oleh manik pemakan jiwa. Jika kita bisa menyelesaikan ini secepat mungkin, kita bisa pergi membantu kota-kota lain. Mendengar ini, Bai Linglong tersenyum dan berkata, itu yang terbaik. Aku harus merepotkan kedua tetua itu. Aku harus melakukannya. Li Qinghe tersenyum. Dia menoleh untuk melihat Lu Yuan. Saudara Yuan, mari kita berpencar dan mencari di tempat yang berbeda. Kita mungkin menemukan sesuatu. Lu Yuan tentu saja tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu bagus. Setelah itu,
Lu Yuan dan Li Qinghe terbang ke dua arah yang berbeda di kota Shizhou. Dalam proses terbang, bayangan Lu Yuan sedikit bergetar. Bayangan hitam pergi dengan cepat dan bergerak di dalam bayangan. Kerajaan Bayangan. Lu Yuan berencana untuk meminta sejumlah besar bayangan mencari bersama. Meskipun dia adalah satu-satunya yang dapat merasakan dan menggunakan kubus evolusi, dan klon bayangannya tidak dapat merasakannya, bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kubus evolusi, memiliki lebih banyak klon bayangan akan memungkinkannya untuk menemukan tempat-tempat yang tidak biasa dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kekuatan Lu Yuan saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia baru saja menerobos ke negara Raja Pertempuran. Dia telah melepaskan ratusan doppelganger bayangan, dan dengan Lu Yuan sebagai pusatnya, mereka melakukan pencarian karpet dalam radius 50 km. Selama pencarian, Lu Yuan menemukan bahwa ada penjaga malam dan keturunan keluarga pejuang genetik lainnya yang seharusnya berada di kota untuk mencari bersama. Bagi cabang Night Watchman, itu adalah tugas mereka. Tetapi bagi anak-anak keluarga besar, jika manik-manik pemakan jiwa terus tumbuh, seluruh kota Shizhou mungkin akan ditinggalkan, dan mereka akan kehilangan fondasi mereka yang paling penting. Ini terkait dengan warisan keluarga mereka, jadi mereka tidak berani mengendur. Di pintu sebuah kamar di daerah pemukiman, dua pria kuat dengan kapak api di tangan mereka menyeringai dan menendang pintu. Salah satu pria kekar berteriak, buka pintunya. Kami hanya ingin uang untuk dibelanjakan. Jangan membuatku marah, atau aku akan mengambil nyawamu. Sebuah suara ketakutan datang dari pintu, apakah kamu tidak takut Sheriff akan datang? Sheriff, sepupuku adalah kapten tim keamanan di dekat sini. Apakah kamu pikir mereka akan datang? Cepat dan buka pintunya. Kalau tidak, bahkan jika aku membacokmu sampai mati, kamu akan mati sia-sia. Di dalam ruangan, seorang pria berkacamata menggendong seorang anak laki-laki, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Anak laki-laki itu gemetar, dan seorang wanita yang beradab di sampingnya juga khawatir. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Suara wanita itu bergetar, mereka mungkin mendobrak pintu. Wajah pria yang beradab itu pucat. Matanya berkedip-kedip saat dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, jeritan ketakutan tiba-tiba datang dari luar pintu. Ah, apa-apaan kamu? Enyahlah. Jeritan itu membuat keluarga tiga orang itu gemetar. Air mata anak laki-laki itu keluar. Dia menggigit bibirnya dan tidak berani berteriak keras. Wajah pria yang beradab dan wanita itu seputih kertas. Melihat tidak ada gerakan di luar, mereka berdua saling memandang dan ketakutan muncul di mata mereka. Pria yang beradab itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalian tunggu di sini, aku akan pergi melihatnya." Dia datang ke pintu dan melihat keluar melalui lubang intip, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Pria yang beradab itu terkejut. Dia kemudian menelan ludah dan berkata, "Apakah kalian masih di luar?" Tidak ada jawaban dari luar. Pria yang beradab itu melirik wanita itu, menarik napas dalam-dalam, mengunci pengaman, dan diam-diam membuka pintu sedikit. Melalui celah pintu, pria yang beradab itu melihat dua pria kuat tergeletak di tanah. Tangan mereka mencengkeram lehernya, dan wajah mereka ungu. Tampaknya mereka telah mencekik diri mereka sendiri sampai mati. Melihat pemandangan ini, jantung pria yang beradab itu berdetak kencang. Rasa dingin muncul dari lubuk hatinya dan dia merinding 506 bagaimana kau ingin mati. Ah, pria berbudi luhur itu berteriak ketakutan dan segera menutup pintu, wajahnya sangat pucat. Setelah dia menutup pintu, sebuah bayangan muncul dari sudut. Ketika Lu Yuan sedang mencari manik pemakan jiwa, dia melihat pemandangan ini dan membunuh kedua orang itu secara sepintas. Harus dikatakan bahwa Lu Yuan telah menemui pemandangan ini beberapa kali di sepanjang jalan. Itu semua karena fenomena mutasi yang parah kali ini, terutama di daerah-daerah tempat mutasi terjadi sebelumnya. Banyak orang biasa telah pindah dari daerah tempat tinggal asli mereka ke daerah lain, membuat pemandangan menjadi semakin kacau. Ketika Lu Yuan menghadapi kasus-kasus serius, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Waktu berlalu, dan langit dengan cepat menjadi gelap. Pada malam hari, bayangan doppelganger Lu Yuan lebih nyaman, dan dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Kecepatan pencariannya juga meningkat pesat. Namun demikian, Lu Yuan telah mencari hampir separuh kota dan masih belum menemukan mutan yang mengendalikan manik pemakan jiwa. Mungkinkah dia melarikan diri setelah menyadari bahwa mutasinya sebelumnya telah dibersihkan?
Lu Yuan menebak dalam hatinya. Namun, pada saat ini, kabut hitam perlahan merembes keluar dari tempat yang tidak jauh. Pada saat yang sama, kubus evolusi di tubuh Lu Yuan mulai bergetar sedikit. Tubuh Lu Yuan berhenti di udara, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Apakah itu masih ada? Selain itu, sepertinya dia ingin terus melakukan sesuatu. Lu Yuan melirik kabut hitam yang perlahan menyebar. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menghilang ke dalam kegelapan dan mengubah arah beberapa kali, bergerak ke arah di mana getaran kubus evolusi menjadi lebih kuat. Yang mengejutkan Lu Yuan adalah bahwa arah getaran kubus evolusi dan arah kabut hitam adalah yang sebaliknya. Mutan yang memiliki manik-manik pemakan jiwa tampaknya berbeda dari sebelumnya. Jika dua mutan yang memiliki manik-manik pemakan jiwa memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk mencegah fenomena mutasi terjadi di wilayah mereka sendiri, akan jauh lebih sulit untuk menemukan mereka. Sebenarnya, tanpa kubus evolusi, akan sangat sulit bagi Lu Yuan untuk menemukan mutan yang tersembunyi itu. Tubuhnya bergerak dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Lu Yuan telah bergerak sejauh sekitar 60 km, hampir mencapai tepi kota. Dan, pada posisi ini, getaran kubus evolusi telah meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Lu Yuan melihat ke bawah dan melihat area pemukiman yang sangat biasa. Dia menyipitkan matanya dan menyesuaikan posisinya sesuai dengan intensitas getaran kubus evolusi. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah rumah 3 lantai yang tampak sangat biasa. Dia melihat rumah yang terpisah itu dan menyipitkan matanya. Menurut pemberitahuan kubus evolusi, ini adalah area dengan getaran terkuat. Kalau tidak salah, manusia yang bermutasi itu seharusnya ada di dalam. Tubuh Lu Yuan berubah menjadi awan kabut hitam dan perlahan menyatu dengan bayangan, berjalan masuk melalui celah pintu. Lampu di rumah 1 lantai ini menyala, tetapi terlihat sangat dingin. Lu Yuan bergerak dalam bayangan dan segera menemukan pasangan setengah baya terbaring di tempat tidur di sebuah kamar di lantai 2. Wajah mereka pucat, dan mereka telah kehilangan vitalitas. Mereka adalah orang-orang biasa yang jiwanya telah dilahap oleh manik pemakan jiwa. Lu Yuan melihatnya dan mengangkat alisnya sedikit. Kemudian, dia terus mencari. Tak lama kemudian, Lu Yuan telah mencari di ketiga lantai tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Salah, getaran kubus evolusi itu sangat hebat, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Apakah ada ruang bawah tanah atau ruang rahasia? Lu Yuan teringat manusia bermutasi dari terakhir kali. Dia sepertinya berada di ruang bawah tanah. Lu Yuan datang ke lantai pertama lagi dan mencari dengan saksama. Dia tidak menggunakan kemampuan persepsinya untuk merasakan di tempat terbuka agar tidak terdeteksi. Jika dia memiliki cara khusus untuk melarikan diri, itu akan merepotkan. Namun, meskipun begitu, Lu Yuan tetap dengan cepat menemukan pintu tersembunyi di balik rak buku di ruang kerja. Lu Yuan melirik pintu, berubah menjadi bayangan, dan melewati celah, memasuki pintu. Di balik pintu itu ada lorong gelap yang mengarah ke bawah. Setelah memasuki ruangan, Lu Yuan merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Itu adalah fluktuasi kekuatan spiritual yang aneh. Lu Yuan sudah sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual semacam ini. Pemilik manik pemakan jiwa sebelumnya juga memiliki fluktuasi energi spiritual semacam ini. Dia menemukannya. Lu Yuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia berjalan menuruni tangga dan segera tiba di ruang bawah tanah yang kosong. Hanya ada satu orang yang duduk bersila di tengah ruang bawah tanah. Itu adalah seorang wanita cantik berambut hitam dengan tubuh yang seksi. Kabut hitam berputar di sekujur tubuhnya, dan banyak wajah aneh berteriak dan menjerit dalam kabut hitam. Dia tampaknya melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga dan tidak memperhatikan Lu Yuan, yang berada dalam bayang-bayang. Lu Yuan menatap wanita berambut hitam itu dengan tatapan dingin di matanya. Sinar cahaya keemasan muncul di sekitar tubuhnya saat tubuh roh matahari diaktifkan sepenuhnya. Panas yang mengerikan menyebar, dan lantai batu serta dinding ruang bawah tanah menunjukkan tanda-tanda mencair. Ketika kekuatan yang mengerikan muncul, wanita berambut hitam itu akhirnya menemukan Lu Yuan. Ekspresinya berubah drastis, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pada saat ini, cahaya pedang emas melintas. Saat berikutnya, wanita berambut hitam itu merasakan suhu yang sangat tinggi dan mendengar jeritan.
Penglihatannya menjadi gelap. Lu Yuan menatap wanita berambut hitam yang perlahan berubah menjadi abu di bawah suhu tinggi dan menghembuskan napas udara keruh 507. Bagaimana kau ingin mati? 2. Wanita berambut hitam ini sudah menjadi raja pertempuran. Jika dia dibiarkan meledak, Lu Yuan akan mudah membunuhnya, tetapi itu akan menyebabkan kehancuran besar. Karena ini adalah daerah pemukiman, Lu Yuan tidak berani bertarung dengan bebas di sini. Jika Lu Yuan benar-benar habis-habisan dalam pertempuran, penduduk di daerah ini mungkin akan mati setelahnya. Untungnya, Lu Yuan memanfaatkan fakta bahwa wanita berambut hitam itu tampaknya mengendalikan mutasi di kejauhan dan membunuhnya ketika dia lengah. Ini juga karena kekuatan Lu Yuan telah meningkat pesat baru-baru ini. Jika tidak, bahkan jika dia membuat lawan lengah, Lu Yuan mungkin tidak dapat membunuh raja pertempuran yang bermutasi itu dalam sekejap. Terakhir kali dia bertemu dengan Kaisar Perang Manik Pemakan Jiwa, dia harus menggunakan kecemerlangan suci untuk membunuh orang itu. Ini adalah akhir terbaik. Lu Yuan menyaksikan kabut hitam perlahan surut dan Manik Pemakan Jiwa muncul di tengahnya. Dia menghembuskan napas udara keruh. Kota Shizhou, Distrik Timur. Begitu kabut hitam muncul, penjaga malam di dekatnya memberitahu cabang penjaga malam. Setelah Bai Linglong menerima berita itu, dia segera memberitahu Li Qinghe dan Lu Yuan. Kemudian, dia memimpin sekelompok penjaga malam dan bergegas ke arah itu. Li Qinghe, yang sedang menyelidiki, juga mengerutkan kening. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempatnya, bergegas menuju distrik timur. Tidak lama kemudian, total 8 raja pertempuran, Li Qinghe, raja pertempuran, dan sekelompok ahli pertempuran dan ahli di bawah para ahli pertempuran muncul di distrik timur. Wajah Bai Linglong menjadi dingin saat dia melihat kabut hitam yang perlahan muncul. Itu muncul lagi. Kamu masih belum menemukan petunjuk. Wajah wakil menteri juga sangat jelek saat dia menggelengkan kepalanya. Belum ada petunjuk. Mari kita hadapi fenomena mutasi di hadapan kita, kata Li Qinghe perlahan. Tetua Li, kamu benar, Bai Linglong mengangguk. Pada saat ini, Li Qinghe melihat sekeliling dengan bingung. Di mana adikku Yuan? Bai Linglong terkejut. Kemudian, dia mengerti bahwa dia sedang berbicara tentang Lu Yuan. Bai Linglong melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan juga sedikit tertegun. Dia tidak melihat Lu Yuan. Aku seharusnya sudah memberitahu tetua Lu. Yang lain juga bingung. Tepat saat mereka merasa bingung, kabut hitam tiba-tiba menjadi pekat. Bayangan hitam perlahan muncul dan terbang menuju bangunan tempat tinggal. Penduduk sudah mulai mengungsi di bawah arahan penjaga malam dan serif, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika melihat bayangan hitam itu. Li Qinghe tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia berkata, mari kita tangani mutasi itu terlebih dahulu. Kegelapan pekat muncul di sekitar Li Qinghe saat dia menyerbu ke arah kabut hitam. Karena Lu Yuan tidak ada di sana, dia harus menghadapi kabut hitam itu. Tepat saat Li Qinghe terbang di udara, bayangan hitam itu tiba-tiba menjerit melengking, lalu berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang. Kabut hitam yang telah mengembun menjadi awan gelap di udara juga melonjak dan akhirnya menghilang. Fenomena mutasi menghilang tanpa jejak, sama seperti saat pertama kali muncul. Li Qinghe membeku di udara, sedikit terkejut. Yang lain melihat hilangnya mutasi itu dan saling memandang dengan bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan kabut hitam dan bayangan hitam itu? Aku tidak tahu, kenapa dia tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, ruang di udara berfluktuasi, dan tubuh Lu Yuan muncul. Setelah melihat Lu Yuan, Li Qinghe segera terbang mendekat. Adik Yuan, kemana kau lari tadi? Bai Linglong dan yang lainnya segera terbang mendekat. Penatua Lu, mutasi itu muncul begitu saja lalu menghilang. Apa kau tahu apa yang terjadi? Lu Yuan tersenyum. Aku baru saja menemukan pemilik manik pemakan jiwa itu. Dia ingin mengaktifkan fenomena mutasi seperti yang dia lakukan di siang hari. Aku merasakannya. Setelah aku membunuhnya, fenomena mutasi di sini menghilang. Mendengar ini, semua orang tercengang dan suasana menjadi sunyi. Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan heran. Kau mengatakan bahwa pemegang manik pemakan jiwa itu sudah kau bunuh. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Saat berbicara, dia mengeluarkan bidak catur hitam. Setelah membuka bidak catur hitam itu, sebuah manik pemakan jiwa melayang keluar. Li Qinghe pernah melihat manik pemakan jiwa itu sebelumnya, jadi dia segera memastikan, ini adalah manik pemakan jiwa.
Bai Linglong dan yang lainnya juga tersadar. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Petik 2 titik titik. Kalau begitu manik pemakan jiwa ditemukan, tidak akan ada lagi mutasi seperti sebelumnya. Pria parubaya di sebelah Bai Linglong berkata dengan heran. Ya, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Jika manik pemakan jiwa kedua tidak ada di sini, itu tidak akan muncul. Setelah mendengar ini, suasana menjadi sunyi sejenak. Kemudian, beberapa orang menunjukkan senyum terkejut. Penatua Lu, terima kasih banyak. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah kesayangan surga yang tak tertandingi, Tetua Lu. Tetapi hari ini, saya menyadari bahwa saya telah meremehkan Anda. Bahkan manik melahap jiwa yang begitu menyeramkan ditemukan olehmu dengan mudah. Sungguh menakjubkan. Satu persatu, penjaga malam dan raja-raja pertempuran dari keluarga besar mulai berbicara. Lu Yuan sedikit terdiam. Mereka begitu bersemangat sehingga kata-kata mereka membuatnya sedikit malu. Mata Bai Linglong berkedip saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Penatua Lu, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Lu Yuan tersenyum. Itu tugasku. Itu yang harus kulakukan. Bai Linglong tersenyum. Untuk berterima kasih kepada Tetua Lu, saya ingin menyelenggarakan perjamuan untuk merayakannya. Saya ingin tahu apakah Tetua Lu bersedia memberi saya kehormatan itu. Sebelum Lu Yuan bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba merasakan sedikit sakit di pinggangnya. Sudut mulutnya berkedut. Dia melirik pinggangnya dan kemudian pada Li Qinghe yang tersenyum. Petik 2 titik titik petik 2. Dia tertawa datar. Maaf, Menteri Bai. Ada mutasi serupa di daerah lain. Kita harus berurusan dengan mereka sesegera mungkin. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bai Linglong tampaknya juga menyadari sesuatu. Dia melirik Li Qinghe dan tersenyum malu. Begitu. Kalau begitu aku tidak akan memaksa Tetua Lu dan Tetua Li untuk tinggal. Li Qinghe tersenyum. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Kita akan pergi sekarang. Benar, Saudara Yuan. Ya, Lu Yuan mengangguk. Lu Yuan melingkarkan lengannya di pinggang Li Qinghe dengan sangat serius. Tubuh Li Qinghe menegang, begitu pula ekspresi di wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, ruang berfluktuasi dan keduanya menghilang. Bai Linglong melihat ke arah mereka berdua pergi, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Yang lain saling memandang dan melihat sekeliling dengan diam, tidak mengatakan apa-apa. Tubuh Lu Yuan dan Li Qinghe muncul di langit di atas hutan belantara ribuan kilometer jauhnya dari kota Xizhou. Li Qinghe melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia sudah berada di hutan belantara. Memutar matanya ke arah Lu Yuan, dia menekan tangan Lu Yuan di pinggangnya. Apakah nyaman untuk disentuh? Aku tidak bisa merasakannya dengan baju kulit ini. Jika aku bisa meraihnya, sebelum Lu Yuan bisa menyelesaikannya, Li Qinghe mencubit wajahnya. Adik kecil Yuan, kamu semakin sombong. Cek. Apakah Menteri Bai itu benar-benar tidak buruk? Dia sangat cantik, dan dia menatapmu dengan tatapan aneh. Apakah kamu masih ingin memberiku wajah? Hehe, wajah Lu Yuan polos. Ini bukan urusanku. Aku tidak menyetujuinya. Apakah kamu berpikir untuk menyetujuinya? Itu jelas bukan masalahnya. Bagaimana mungkin Menteri Bai itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuanku Qinghe? Lu Yuan berkata dengan wajah datar. Cengkeraman Li Qinghe di wajah Lu Yuan sedikit mengendur, dan dia mencubit wajah Lu Yuan sambil tersenyum. Dia berkata dengan puas, apa bagusnya aku? Beruang besar. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata. Li Qinghe terdiam, tubuhnya menegang, dan dia melotot ke arah Lu Yuan dengan gigi terkatup. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Lu Yuan terkejut, keren sekali. Lu Yuan, Li Qinghe segera melingkarkan lengannya di leher Lu Yuan dan mencubit wajahnya dengan keras. Lu Yuan berpura-pura kesakitan. Kekuatan Li Qinghe sudah lebih rendah darinya, dan pertahanan adalah kekuatan Lu Yuan. Selain itu, Li Qinghe tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi Lu Yuan sebenarnya tidak merasakan banyak hal. Namun, dia masih harus berpura-pura. Setelah Li Qinghe selesai melampiaskan, Lu Yuan berkata, Kakak Qinghe, bagaimana kalau kita pergi ke daerah lain? Li Qinghe mendengus dan melotot ke arah Lu Yuan, lalu mengangguk. Baiklah, ayo pergi ke kota Yunsu. 508 Pelayan 1. Ibu kota Kekaisaran Maple Merah. Di dunia kecil yang pernah dimasuki Lu Yuan sebelumnya,
ada orang misterius berjubah yang wajahnya tersembunyi di balik jubah itu. Di depan orang misterius itu, ada awan kabut abu-abu, dan di dalam kabut itu, ada 11 titik cahaya hitam. Mata merah darah di balik jubah itu berkedip-kedip dengan cahaya, diam-diam menatap ke 11 titik cahaya hitam itu. Di belakang pria berjubah itu, Tongsu berlutut di tanah. Wajahnya yang tampan ditutupi garis-garis hitam, dan dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. "Tuanku," kata Tongsu, "seperti yang Anda duga, sejumlah besar raja tempur dan kaisar tempur telah meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk menghadapi 11 manik-manik pemakan jiwa. Tapi, Guan pasti telah menerima berita itu dan menyadari bahwa kita tertarik pada ruang penahanan bawah tanah. Seharusnya ada banyak raja pertempuran dan raja pertempuran di ruang penahanan bawah tanah." Mata merah darah pria berjubah itu berkedip, dan dia perlahan berkata dengan suara serak, sepertinya serangga kecil dari terakhir kali itu berpengaruh. Mendengar itu, Tongsu segera menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. "Namun, ini tidak memengaruhi operasi kami. Pemahaman mereka tentang erosi itu jauh dari cukup komprehensif." Suara pria berjubah itu serak, dan ada sedikit sarkasme di dalamnya. Tepat saat itu, salah satu titik hitam di kabut abu-abu tiba-tiba meredup. Kemudian, tubuh pria berjubah itu bergetar, dan dia mengeluarkan erangan berat. Mata merah darahnya berkedip dengan cahaya dingin dan brutal, dan kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Ki yang kuat membuat Tongsu, yang merupakan kaisar tempur, terengah-engah. Wajahnya sangat pucat, dan dia merasa seperti perahu kecil di tengah badai yang bisa ditelan badai kapan saja. Wajah Tongsu dipenuhi ketakutan. Dia berkata dengan hormat, "Tuanku, apa yang terjadi?" Setelah hening sejenak, pria berjubah itu perlahan berkata, "Salah satu pelayanku ditemukan dan dibunuh." Mendengar ini, pupil mata Tongsu menyusut. Dia sedikit terkejut. Begitu cepat, Tongsu tahu bahwa jika manik melahap jiwa dapat melahap jiwa, itu akan dapat mencapai negara raja pertempuran dalam waktu yang sangat singkat. Dengan akumulasi sebelumnya, itu hanya akan lebih cepat. Seorang ahli raja pertempuran yang pandai bersembunyi, bagaimana dia bisa dilenyapkan begitu cepat? Pria berjubah itu terdiam, dan kabut hitam di sekelilingnya melonjak lebih keras. Mata merah darahnya sedikit menyipit saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Beritahu yang lain untuk mempercepat kemajuan." "Ya," Tongsu dengan cepat menundukkan kepalanya. Kemudian, dia meninggalkan dunia kecil itu. Di luar dunia kecil itu ada rumah sewa biasa di ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin Tongsu muncul di tempat seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah rahasianya terbongkar, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi. Tongsu melirik batu dunia, dan sedikit rasa hormat melintas di matanya. Kemudian, daging di wajahnya berubah, dan dia berubah menjadi wajah yang tampak biasa, sama sekali berbeda dari Tongsu yang dulu. Bukan hanya wajahnya, bahkan sosoknya pun telah berubah. Selama dia menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Tongsu menarik napas dalam-dalam, keluar dari ruangan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Lu Yuan membawa Li Qinghe dan terus menggunakan transmisi ruang angkasa. Dengan sangat cepat, mereka tiba di langit di atas kota Yunzhu. Saat itu malam hari, tetapi kota Yunzhu cukup ramai. Di satu sisi, pecahnya fenomena mutasi menyebabkan orang-orang biasa berperilaku kasar dan kacau. Di sisi lain, para penjaga malam dan keluarga-keluarga lokal di kota Yunzhu dengan panik mencari kemungkinan sumber mutasi tersebut. Lu Yuan melihat ke bawah dan segera menyadari bahwa tempat ini hampir sama dengan kota Shizhou. Tentu saja, mereka tidak memiliki kubus evolusi. Jika pemilik manik pemakan jiwa itu mirip dengan yang ada di kota Shizhou, akan sulit menemukannya. Li Qinghe juga melihat ke bawah ke arah penjaga malam yang terus berpatroli di mana-mana. Dia mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya mereka belum menemukan sumber mutasi, dan fenomena mutasi itu tidak berlanjut. Lu Yuan mengangguk dan merasakan sekelilingnya. Mungkin pemilik manik pemakan jiwa itu tidak menggunakan manik pemakan jiwa itu dengan kekuatan penuh dan tidak memicu mutasi apapun, tetapi kubus evolusi di tubuh Lu Yuan tidak merasakan apapun. Namun, Lu Yuan sama sekali tidak cemas. Menurut pengalamannya sebelumnya di kota Shizhou, selama pemilik manik pemakan jiwa itu mulai menggunakannya, kubus evolusi itu pasti akan merasakannya. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah kubus evolusi itu terus berubah,
persepsinya terhadap fenomena mutasi itu juga terus meningkat. Setidaknya, ketika Lu Yuan pertama kali datang ke dunia ini, kubus evolusi tidak dapat melakukan ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke cabang penjaga malam terlebih dahulu. Lu Yuan menatap Li Qinghe. Li Qinghe tersenyum dan mengangguk. Tentu, mari kita pergi ke cabang untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju cabang penjaga malam. Segera, mereka berdua mendarat di pintu cabang penjaga malam, memasuki pintu, dan datang ke aula. Penjaga malam di aula sangat sibuk. Mata Lu Yuan menyapu seluruh tempat dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa yang bekerja sebagai staf layanan. Tidak banyak prajurit genetik yang hadir. Lu Yuan juga bisa mengerti. Bagaimanapun, fenomena mutasi itu cukup serius. Untuk menjungkirbalikkan seluruh kota Yunzhu, bahkan jika semua prajurit genetik dari cabang penjaga malam ditambahkan bersama, itu akan tetap menjadi proyek besar. Namun, untungnya, masih ada beberapa orang kuat yang tetap tinggal untuk menjaga cabang penjaga malam. Lu Yuan menduga bahwa para petinggi cabang ini mungkin mencoba mencegah pemilik manik pemakan jiwa tiba-tiba menjadi gila dan langsung menyerang sarang para penjaga malam. Lu Yuan bisa mengerti ini. 509 pelayan 2. Li Qinghe berkomunikasi dengan staf di meja depan. Setelah memastikan identitas mereka, kedua wanita muda di meja depan segera menatap Lu Yuan dan Li Qinghe dengan penuh hormat. Kemudian, mereka memberitahu seorang wakil menteri yang tertinggal di cabang dan seorang pejuang genetik dari markas besar. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tampak biasa dan seorang pria tua kurus keluar. Lu Yuan menatap mereka berdua. Lu Yuan mengenal pria tua kurus itu. Dia adalah seorang tetua kehormatan yang keluar dari markas besar bersama mereka. Dia tampaknya adalah seorang pejuang di puncak alam Raja Tempur. Namanya adalah Chapman. Ketika Chapman melihat Lu Yuan dan Li Qinghe, dia tercengang. Dia bertanya, Tetua Li, Tetua Lu, ketika saya mendengar bahwa kalian berdua telah datang, saya tidak dapat mempercayainya. Apakah kalian sudah menangani mutasi di kota Shizhou Anda? Li Qinghe mengangkat dagunya sedikit, sudut mulutnya terangkat saat dia tersenyum. Tidak lama kemudian, saudaraku Yuan menemukan lokasi pemegang manik pemakan jiwa dan membunuhnya dengan mudah. Kami telah mengambil manik pemakan jiwa itu. Mendengar ini, Chapman dan wakil menteri divisi di sampingnya menarik napas dalam-dalam. Mereka menatap Lu Yuan, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, fenomena mutasi telah membuat mereka tidak berdaya sampai sekarang, dan mereka belum menemukan satu pun petunjuk. Pada akhirnya, mereka menemukannya segera setelah mereka pergi. Ini terlalu cepat, bukankah itu akan membuat mereka terlihat tidak kompeten? Wakil menteri di sampingnya dengan cepat tersenyum dan berkata, Tetua Li, Tetua Lu, apakah kalian berdua di sini untuk membantu? Ya, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Lebih baik menangani mutasi sesegera mungkin. Wakil menteri sangat gembira. Terima kasih, Tetua Lu dan Tetua Li. Kami memang dalam situasi yang sulit. Kami belum menemukan petunjuk apapun. Lu Yuan tersenyum. Jangan khawatir, lakukan dengan perlahan. Mari kita bantu bersama. Li Qinghe tersenyum dan berkata, Saudara Yuan dan saya datang untuk memberitahu kalian semua agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya juga berharap kalian dapat memberitahu kami informasinya. Selanjutnya, kami berencana untuk mencari petunjuk tentang fenomena mutasi itu. Itu sama sekali tidak masalah. Kepala cabang dengan cepat menyampaikan informasi sebelumnya kepada Lu Yuan dan Li Qinghe. Lu Yuan melihatnya dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada bedanya dengan kota Shizhou. Fenomena mutasi itu terjadi kemarin dan mereka telah meminta bantuan dari kantor pusat. Setelah itu, orang-orang kuat datang untuk mengatasinya. Li Qinghe dan Lu Yuan memeriksa informasi itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada wakil menteri dan Chapman. Mereka berbalik dan pergi. Melihat mereka berdua menghilang di langit, Chapman tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Saya telah mendengar tentang betapa hebatnya Tetua Lu Yuan dan berapa banyak rekor yang telah ia ciptakan di bintang daki kita. Ia bahkan memecahkan rekor tempat pertama dalam lemparan The Prodigy, yang belum pernah muncul di planet daki sebelumnya. Baru sekarang saya menyadari bahwa semua rumor ini benar. Wakil menteri di sampingnya mengangguk dalam-dalam. Saya harap mereka dapat menemukan sumber mutasi tersebut sesegera mungkin. Setelah Lu Yuan dan Li Qinghe meninggalkan cabang Night Watchman, mereka berpisah,
seperti sebelumnya di kota Shizhou. Lu Yuan tidak terburu-buru seperti terakhir kali. Sebaliknya, ia tampak lebih tenang. Bagaimanapun, pemegang manik pemakan jiwa belum mulai menggunakannya, jadi tidak ada mutasi. Kubus evolusi Lu Yuan tidak dapat merasakannya. Ia dapat menunggu terjadinya mutasi sebelum mencari penggunanya. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah membuat pertunjukan. Namun, Lu Yuan melirik ke area yang agak kacau di bawah dan menyipitkan matanya sedikit. Dia masih menyebarkan sejumlah besar avatar bayangan. Dia hanya akan menganggapnya sebagai membantu serif setempat meredakan. Sedikit tekanan, titik. Keesokan harinya, mutasi tidak terjadi. Hal ini membuat Lu Yuan agak bingung. Mungkinkah pemegang manik pemakan jiwa benar-benar melarikan diri kali ini? Karena mereka semua adalah manik pemakan jiwa, dia tidak tahu apakah ada hubungan antara manik pemakan jiwa mereka. Jika ada hubungannya, pembunuhan Lu Yuan terhadap pemegang manik pemakan jiwa di kota Shizhou tadi malam pasti sudah ketahuan. Pemilik manik pemakan jiwa lainnya mungkin akan lebih waspada dari sebelumnya, atau bahkan melarikan diri secara diam-diam, lalu pergi ke kota lain yang belum bermutasi. Ketika penjaga malam bergegas mendekat, dia terus mundur dan bergerak, mengganti tembakannya satu demi satu. Ini jelas sangat mungkin. Jika memang begitu, itu akan sedikit merepotkan bagi Lu Yuan, tetapi masih ada jalan. Bagaimanapun, dia dapat dengan mudah bergegas ke tempat kejadian dengan gerakan ruangnya dan mulai mencari lokasi pemiliknya. Yang paling dia takutkan adalah pemilik manik pemakan jiwa itu tiba-tiba akan berhibernasi. Bahkan dia akan kesulitan menemukannya. Lu Yuan mengusap dahinya, merasakan sedikit sakit kepala. Matahari terbit, dan langit menjadi cerah. Setelah mencari sumber mutasi sepanjang malam, selain pertempuran melawan fenomena mutasi sebelumnya, prajurit genetik dengan kultivasi yang kuat mungkin tidak merasakan apapun. Namun, prajurit genetik tingkat pelatihan dan prajurit merasa sedikit lelah. Banyak orang tidak punya pilihan selain beristirahat. Orang-orang yang tersisa kurang dari 1/5 dari jumlah semula. Bagaimanapun, jumlah prajurit genetik tingkat tinggi masih minoritas. Pada saat yang sama, di distrik timur kota Yunzhou, di distrik komersial dengan sejumlah besar gedung bertingkat tinggi. Di sebuah gedung yang tingginya beberapa ratus meter, di kamar mandi di lantai pertama, dua pria berkerah putih datang ke kamar mandi sambil berbicara dan tertawa. Tiba-tiba, gumpalan kabut hitam merembes keluar. Di dalam kabut hitam, bayangan hitam dengan cepat bergabung ke dalam tubuh salah satu pekerja kerah putih 510 pelayan 3. Tubuh pria berkerah putih itu tiba-tiba membeku di tempat. Wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi putih dan hijau, dan tubuhnya berkedut saat dia jatuh ke tanah. Ketika rekannya melihat pemandangan ini, dia membeku. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia berteriak seperti gadis kecil yang akan diganggu. Saat berikutnya, dia tidak berani melihat rekannya yang jatuh ke tanah dan berlari keluar dari kamar mandi. Lu Yuan, yang berada di udara, tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Dia berbalik ke barat, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke arah itu. Di tubuh Lu Yuan, kubus evolusi mulai bergetar sedikit. Itu muncul. Tuan berkata bahwa penjaga malam telah menemukan stigma. Mungkin ada seseorang yang memiliki cara khusus untuk menemukan kita. Kali ini, dia tidak bisa memakan waktu terlalu lama. 10 menit. Tidak, itu akan berakhir dalam 5 menit. Tidak peduli apa panennya, itu harus segera berakhir. Kalau penjaga malam datang untuk menemukan mereka. Bagaimanapun juga, perintah Tuan adalah untuk menciptakan kekacauan. Tepat saat pemuda itu berbicara pada dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa bayangan di belakangnya menggeliat dan berubah menjadi Lu Yuan. Sinar cahaya keemasan berkelap-kelip di sekitar Lu Yuan, dan dia langsung muncul di belakang pemuda itu. Pemuda itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Cahaya pedang emas melintas, merenggut kesadaran pemuda itu, menyebabkannya jatuh ke dalam kegelapan. Lu Yuan menyingkirkan pedang berat di tangannya dan melirik tubuh pemuda itu di tanah. Kekuatan spiritual matahari yang besar melonjak dan membakar tubuh itu menjadi abu. Kemudian, kabut hitam menghilang bersama dengan raungan yang menyakitkan, berubah menjadi bayangan. Itu adalah jiwa-jiwa yang telah dilahap oleh manik-manik pemakan jiwa. Mereka kehilangan kendali atas pemiliknya, memperoleh kebebasan, dan menghilang. Dalam kabut hitam, manik-manik pemakan jiwa perlahan melayang di udara. Lu Yuan berjalan dengan ekspresi normal dan menyimpannya,
meletakkannya di kotak hitam lainnya. Dia meletakkannya di ruang rune pertempuran dan kemudian menghilang. Jalan Komersial Distrik Timur. Ketika kabut hitam pertama kali muncul, Night Watchman telah menerima berita dan memberitahu semua orang kuat untuk bergegas. Di antara mereka ada kepala dan wakil kepala cabang Night Watchman, serta beberapa master tingkat Battle King. Ada juga master tingkat Battle King dari keluarga besar di kota Yunzu, dan bahkan ada seorang master tingkat Combat Emperor di antara mereka, yang merupakan master tingkat Combat Emperor selain Li Qinghe. Ketika semua ahli tiba, mereka melihat kabut hitam di atas gedung tinggi dan bayangan hitam mendatangkan malapetaka. Wajah mereka berubah muram. Sialan, mari kita bubarkan kabut hitam itu, kata lelaki tua Raja Pertempuran dengan rambut abu-abu pendek. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba melonjak hebat dan kemudian runtuh dengan sendirinya. Bayangan hitam yang melewati gedung-gedung tinggi juga menghilang dengan teriakan. Untuk sesaat, matahari sekali lagi bersinar melalui kabut hitam dan ke gedung-gedung tinggi. Orang-orang biasa yang berlari untuk hidup mereka dalam ketakutan sekarang tercengang, bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mereka bukan satu-satunya, bahkan beberapa raja tempur dan kaisar tempur yang baru saja tiba tercengang. Pada saat ini, Li Qinghe, yang datang lebih awal, mengingat adegan serupa dari kemarin, dan senyum muncul di wajahnya. Sepertinya pemilik manik melahap jiwa sudah mati. Mati, mati. Semua orang menatap Li Qinghe dengan bingung.